Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam SEME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Ibu Desi Yunita selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat Bapak Muhammad Eko Fitrianto selaku pembicara handal kita pada siang hari ini dan seluruh peserta yang kami banggakan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mataku ngelihat ke sini enggak atau masih lihat ya? Pas ya? Nunduk. Saya ngeliatnya jangan ini kertasnya kelihatan kan? Kanca rekamnya kaget Kanca. Segini? Nggak segini? Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Marketing Discussion Series dengan tema Dancing Through the Digital Revolution. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, teman-teman sekalian, berikut susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, 2, doa, 3, sambutan Ketua Pelaksana, 4, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi, 5. Kata pengantar dan pembacaan CV narasumber, 6. Penyampaian materi, 7. Sesi tanya jawab, 8. Penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Yang pertama, pembacaan doa oleh Saudara Haikal. Kepada Saudara Haikal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, dimohon untuk meluangkan waktunya sejenak untuk berdoa, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa adanya halangan. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan syariat Islam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berkeyakinan dan beragama lain. Silakan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan marketing discussion series pertama ini. Untuk berdiskusi menuai pikir mengenai pemasaran sosial dengan perluasan konsep pemasaran. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah yang Maha Pengasih, buka pikiran kami, lapangkanlah dada kami, dan berkahilah ilmu-ilmu yang akan kami dapatkan, agar dapat bermanfaat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah hari Jumat yang barokah ini agar kami dapat diberikan hidayah, agar hari ini menjadi hari yang lebih baik dengan adanya acara ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami memanjatkan doa dan memohon pertolongan. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia ini, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Ibu Desi kepada Ibu kami persilahkan. Des, mic-nya belum dibuka. Isi mute. Mute. Oh iya. Iya lah ngoceh-ngoceh tak buka ya. Oke lah kalau begitu selesai. Lanjut. Waktunya kan lah sudah ini 1 menit lagi nih. Kita 1:30 kita buka ya. Oke. Kak sambil lihat Kak kalau Prof Adam lah masuk ya. Nah, Pak Adam lah masuk, Pak Adam. Ini mau dimulai. Ini kita ini pindah link, Mbak ya. Apa link ini lah? Inilah. Ini gimana Oh ya? iya. Kak. Jadi ini udah masuk, terus di remove. Kak Anca. Ya. Masuklah Kak, Prof Adam Lado. Sudah masuk. Seluruh peserta ya. Oh iya. Oke. Kemudian di bawahnya ada tulisan number format. Ada? Diklik tanda wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid test PCR maksimal 2 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam SEME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Desi Yunita, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, Bapak Muhammad Eko Fitrianto, selaku pembicara handal kita pada siang hari ini, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di acara Marketing Discussion Series dengan tema Dancing Through the Digital Revolution. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, teman-teman sekalian, berikut susunan acara kita pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan doa. 3, kata sambutan dari Ketua Pelaksana. 4, kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi. 5, kata pengantar dan pembacaan CV narasumber. 6, penyampaian materi. 7, sesi tanya-jawab. 8, penyerahan sertifikat dan dokumentasi. 9, penutup. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Haikal. Kepada Saudara Haikal, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, dimohon untuk meluangkan waktunya sejenak untuk berdoa, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa adanya halangan. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan syariat Islam. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berkeyakinan dan beragama lain, silakan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Kau limpahkan pada kami, atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan marketing discussion series pertama ini, untuk berdiskusi menuai pikir mengenai pemasaran sosial dengan perluasan konsep pemasaran. Karenanya, ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, buka pikiran kami, lapangkanlah dada kami, dan berkahilah ilmu-ilmu yang akan kami dapatkan, agar dapat bermanfaat baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah hari Jumat yang barokah ini agar kami dapat diberikan hidayah, agar hari ini menjadi hari yang lebih baik dengan adanya acara ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami memanjatkan doa dan memohon pertolonganmu. Rabbi sohli sodri, esirli amri, wahlulu datang minisani, yafkahu qawli. Rabbi zikni ilman, warzukni fahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia ini, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bifadli subhana rabbikal rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata sambutan pertama dari Ketua Pelaksana, Ibu Desi Yunita. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih, Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Marketing Discussion Series. Salawat dan salam selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Unsri, Profesor Dr. Muhammad Hadam SEME, Bapak Ibu dosen yang akan menjadi narasumber pada hari ini maupun di seri selanjutnya, dosen-dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, serta adik-adik mahasiswa. Seperti kita ketahui bahwa pemasaran adalah sebuah ilmu yang dinamis. Perubahan dalam sebuah tren berdampak pada strategi bisnis pada sebuah perusahaan, termasuk di dalamnya strategi pemasaran. Dalam dunia bisnis sekarang ini, peran pemasaran semakin penting. Tiada aktivitas bisnis yang tidak memiliki aktivitas pemasaran di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus selalu mengupdate diri untuk berkembang mengikuti perubahan ini. Di dunia pendidikan pun memerlukan adaptasi pada tren yang berkembang di dunia bisnis dan pemasaran. Oleh karena itu, maka dunia pendidikan pun jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Acara Marketing Discussion Series merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Laboratorium Pemasaran dan Bisnis. Kegiatan ini direncanakan akan diselenggarakan sebanyak 7 kali pertemuan via Zoom meeting pada tahun ini. Insya Allah kegiatan ini dapat berlanjut pada seri-seri selanjutnya dengan narasumber dari dosen-dosen maupun dari praktisi yang kompeten di bidangnya. Dihadirkannya narasumber yang merupakan dosen-dosen maupun praktisi diharapkan dapat menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan karya tulis dengan perkembangan kajian pemasaran terbaru, serta dapat berkolaborasi juga untuk meningkatkan suasana akademik antara dosen dan mahasiswa. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan adik-adik panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya mewakili panitia meminta maaf bila dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam SEME. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Dinda ya. MC Raisa, suara Pak Adam bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bapak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Tetap semangat ya, adik-adik semua. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul ya. Salam kenal dan hormat untuk peserta dari luar kota Palembang ya, mungkin ada hadir pada saat ini. Selamat datang via online ya, via daring dalam jaringan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, kampus proaktif, visioner, produktif, sinergitas dan kompeten. Yang terhormat narasumber pada siang hari ini Bapak Muhammad Eko Fitrianto ya, SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dan beliau ini sekarang sedang mengambil S3 di program pascasarjana doktoral di Universitas Gadjah Mada ya, di bidang konsentrasi pemasaran ya. Selamat datang Bapak Eko, kembali lagi
Walaupun mungkin Bapak Eko apa ada di Palembang, apa di Jogja ini ya. Ada di Jogja. Oh, di Jogja ya, alhamdulillah ya. Itulah salah satu keunggulan dari IT. Jadi walaupun Bapak Eko masih di Jogja, jadi masih bisa sharing ilmunya ya, hal-hal yang terbaru dari yang beliau dapatkan selama mengikuti sekolah ya, sekolah doktoralnya. Nah, atas kehadiran Bapak Eko sebagai narsum secara daring di tengah kami ini, jadi juga merupakan suatu penghormatan juga ya bagi kami Sivitas Akademika dan Tenaga Pendidikan di Fakultas Ekonomi Sriwijaya. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, walaupun saya tahu kalau lagi sekolah itu banyaklah disuruh dosennya untuk ke perpustakaan ya, lagi itu. Tapi mudah-mudahan dia masih bisa sharing ya. Ini kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan personal branding untuk dosen-dosen kita. Nah, salah satunya tadi ini sudah dilakukan ya. Kemarin dilakukan ada tentang finance dan tidak salah ya. Nah, itu nanti sumber daya manusia mungkin selanjutnya, tapi bentuk-bentuknya seperti ini. Itu personal branding namanya. Ya, personal branding itu menunjukkan kemampuan dari dosen-dosen kita sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Bapak Ibu, saudara sekalian dan mahasiswa yang saya cintai ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa kegiatan kita ini untuk meningkatkan ya, salah satunya meningkatkan kualitas mahasiswa ya, kualitas sumber daya manusia, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Sriwijaya ya. Nah, kegiatan ini diselenggarakan ya berkat kerjasama Fakultas Ekonomi dengan laboratorium dari salah satu laboratorium 10 laboratorium di Fakultas Ekonomi Sriwijaya, yaitu laboratorium pemasaran dan bisnis ya yang sekarang diketuai oleh Ibu Desi ya. Nah, kegiatan marketing ini merupakan ya salah satu bentuk komitmen kami ya dari Fakultas Ekonomi Sriwijaya untuk selalu mengedepankan ya ilmu pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama di bidang pemasaran pada siang hari ini ya, yaitu agar ya bisa selaras dan bisa mengikuti perkembangan yang tanpa henti, baik itu tentang kemajuan teknologi maupun perubahan-perubahan tren dunia bisnis saat ini ya yang tampaknya semakin dinamis. Nah, selain itu juga kegiatan ini juga bertujuan untuk ya berupaya membangun atmosfer akademik bagi mahasiswa ya, dalam upaya apa? Dalam upaya meningkatkan kompetensinya mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan di bidang pemasaran. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengundang narasumber yang Bapak rasa sangat berkompeten ya. Jadi sesuai dengan bidangnya, Pak Eko ini sering menulis ya. Jadi kalau menulis di surat kabar di media massa tentang keahliannya ya. Jadi itu artikel populer ya. Nah, juga beliau ini sering menulis juga di itu ya, artikel ilmiah yaitu jurnal ya. Nah, silakan adik-adik sekalian banyak-banyaklah bertanya, nanti adalah hal baru yang disampaikan oleh Bapak Eko ya. Nah, mendukung itu alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa menyempatkan. Jadi terima kasih Bu Desi sudah mengundang narasumber dosen kita. Nanti ke depan nanti cari lagi narasumber lain atau Pak Eko juga lagi yang menyampaikan dengan tema-tema yang isu-isu terkini yang mungkin mendapatkan info terbaru dari waktu saat dia sekolah. Nah, semoga pada sore ini kita mendapatkan pencerahan ya nanti dari Bapak Eko. Nah, sekali lagi Bapak Eko, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras ya, mungkin bukannya hari ini saja, mungkin jauh-jauh hari sudah bekerja ekstra keras ya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu pada mengucapkan banyak terima kasih ya, dan semoga Allah SWT membalas
balasan yang setimpal kepada seluruh panitia dan seluruh narasumber yang pada siang hari ini akan memberikan pencerahan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan marketing discussion seri tanggal 24 September 2021 secara resmi dibuka. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adam atas kata sambutannya. Ya, Bapak izin ya. Iya, Pak. Ya, Bapak izin, nanti yang misalnya ada memberi sertifikat itu minta diwakilkan Ibu Desi aja, Ibu Desi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, Pak Eko. Terima kasih Sehat banyak selalu Pak. ya. Pak Dekan Ya, ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak. Ya, semuanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya untuk berjalannya acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita pada siang hari ini, Ibu Hera. Kepada Ibu Hera, saya persilahkan. Baik, terima kasih Raisa atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta acara Marketing Discussion Seri 1. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hera Febria Mafilinda, saya akan menjadi moderator dalam acara kita pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Eko Fitrianto. Ya, Bapak Muhammad Eko Fitrianto ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Mungkin ada beberapa adik-adik mahasiswa di sini. Mohon maaf, saya ulangi. Bapak Eko Muhammad Fitrianto ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang saat ini sedang tugas belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya, sedang mengambil program doktoral. Dan kita harapkan semoga Pak Eko bisa cepat menyelesaikan program doktoralnya dan segera kembali ke kampus kita tercinta ya. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu CV beliau ya. Bapak Muhammad Eko Fitrianto ini menamatkan pendidikan S1-nya di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada tahun 2006. Kemudian di tahun 2008 beliau melanjutkan studinya di program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di bidang konsentrasi manajemen pemasaran. Dan saat ini beliau tercatat sebagai mahasiswa program studi doktoral di Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman karir beliau sejak tahun 2006, beliau sudah aktif sebagai dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan bidang keahlian beliau adalah di konsentrasi manajemen pemasaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh beliau, diantaranya adalah mata kuliah pengantar manajemen, manajemen pemasaran, riset pemasaran, perilaku konsumen, manajemen penjualan dan periklanan, dan yang lainnya. Beliau juga aktif dalam banyak penelitian dan pengabdian dan cukup banyak menulis di berbagai artikel, baik yang bereputasi nasional maupun yang bereputasi internasional. Beliau juga pernah menjadi salah satu instruktur untuk memberikan pelatihan statistik pada karyawan Bank Sumsel Babel di tahun 2014 dan pernah menjadi pembicara pada acara simposium The First Case Symposium yang diselenggarakan di Jakarta di tahun 2011.
Selain itu, Bapak Muhammad Eko Fitrianto ini juga merupakan salah satu dosen yang sangat aktif menulis. Jadi teman-teman mungkin di sini yang sering membaca di media massa seperti Kompas, Sumatera Express dan lain sebagainya, mungkin ada yang pernah membaca artikel beliau. Jadi memang Bapak Muhammad Eko Fitrianto ini tergolong sebagai dosen yang sangat aktif dalam menulis artikel ya di surat kabar, di media massa lokal maupun nasional. Selain sebagai dosen dengan bidang konsentrasi manajemen pemasaran, Bapak Eko Fitrianto ini juga memiliki beberapa keahlian atau keterampilan khusus yang lainnya, terutama dalam bidang pengolahan data dan analisis statistik. Beliau juga mampu melakukan riset pemasaran dan positioning merek, serta mampu menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Langsung saja tanpa berlama-lama kita panggilkan narasumber kita kali ini, Bapak Muhammad Eko Fitrianto. Kita sapa terlebih dahulu Pak Eko, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Hera. Iya, masih bisa bahasa Palembang nih, Pak. Masih bisa bahasa Palembang, ini udah di Jogja ya, Yogyakarta ya. Alhamdulillah masih bisa. Baik, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan dosen sekalian yang menghadirin acara ini. Kemudian pada teman-teman, adik-adik, panitia, dan juga pada peserta sekalian. Saya langsung sharing aja ya. Untuk gimana Bu? Untuk materinya, Pak Eko mau di share screen oleh panitia atau share screen sendiri kira-kira Pak? Saya share screen aja sendiri. Bentar ya, gimana ya? Mungkin panitia bisa dibantu supaya iya. Pak Eko bisa share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat Pak Eko. Baik, selamat siang pada rekan-rekan sekalian dan juga pada para teman sebaya ya. Jadi karena kita sama-sama mahasiswa ya, Mbak, adik-adik ya. Jadi kita adalah teman sebaya. Jadi saya mau membagikan, jadi di sini ada topik di sini saya diminta untuk memaparkan topik pemasaran sosial dan perluasan konsep pemasaran. Saya waktunya berapa lama ya Bu Hera? Waktunya kurang lebih untuk paparan 45 menit Pak Eko. Selanjutnya nanti diserahkan untuk sesi tanya jawab. Baik. Nah, baiklah. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, teman sebaya sekalian, saya mau memaparkan apa itu tentang pemasaran sosial. Sebelumnya mungkin ini adalah satu hal yang asing ya buat sebagian ya, buat teman-teman sekalian, mungkin bagi adik-adik sekalian tentang pemasaran sosial itu apa ya sebenarnya ya. Nah, baiklah, di sini nanti saya akan menceritakan apa sebenarnya pemasaran sosial, kemudian ada sejarahnya, kemudian mengapa sih itu adalah perluasan konsep pemasaran, kemudian nanti perjalanan sejarah seperti apa, kemudian isunya nanti apa. Nah, isunya ini nanti buat teman-teman ya, adik-adik ya, kalau misalnya tertarik untuk melakukan penelitian ini ya, nanti saya akan ceritakan sedikit roadmap-nya nanti ya, ada roadmap-nya nanti mau meneliti di bidang pemasaran sosial. Kemudian, nah ini nanti yang menarik adalah di bagian terakhirnya itu nanti ya, ada tentang pemasaran sosial dalam konteks kekinian, nanti kita kaitkan pada konteks kekinian. Langsung aja ya. Nah, ini yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Adam tadi, saya kebetulan sudah beberapa kali menulis di media massa seperti ini, ada dari harian Tribun Sumsel, kemudian ada di harian Solo Pos yang terbaru ya pada 7 Agustus 2021. Tadi saya sudah sampaikan kepada panitia untuk di-share filenya ya. Tadi ini filenya ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian mau membaca supaya lebih memahami konteksnya, bisa membaca gitu ya, supaya lebih mudah memahami apa yang akan saya sampaikan. Ini
pemasaran sosial itu nanti sebenarnya apa sih, kemudian nanti pada prakteknya itu nanti seperti apa. Itu tulisan saya itu adalah pertama judulnya mencegah gelombang kedua dengan pemasaran sosial, kaitannya sama pandemi ya, kemudian seni memasarkan PPKM gitu ya. Ini saya kalau yang untuk seni memasarkan PPKM itu ya karena saya merasakan sendiri ya, karena saya masih di Jogja pada saat pelaksanaan PPKM-nya kan di situ kan udah level 4 ya. Ini judulnya pemasaran PPKM level 4. Selanjutnya, nah sebenarnya apa itu pemasaran sosial? Pemasaran sosial ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan bidang pemasaran yang lainnya karena ini bukan berangkatnya dari komersial marketing, jadi ini berangkatnya dari non-profit. Kemudian kenapa bisa muncul pemasaran sosial? Karena ada fenomena yang namanya marketing like activity. Marketing like activity itu apa sih sebenarnya? Jadi marketing like activity ini adalah aktivitas seperti pemasaran. Aktivitas seperti pemasaran ini adalah ceritanya seperti organisasi seperti museum gitu ya kan, dan seterusnya. Mereka itu juga melakukan aktivitas pemasaran seperti halnya mereka merancang produk, kemudian ada harganya misalnya tiket, kemudian dan seterusnya. Namun itu bukan berangkat dari komersial marketing, bukan berangkat dari perusahaan komersial ya. Nah, contoh yang paling ikonik ya. Contoh yang paling ikonik itu adalah Louisiana Family Plan di Louisiana pada tahun 1965 sampai 1970. Kalau adik-adik sekalian, tadi mungkin bisa dibagi ya file tulisan saya ya, yang mencegah gelombang kedua dengan pemasaran sosial itu pada awalnya saya cerita tentang Louisiana Family Plan. Itu kira-kira apa ya? Pada saat tahun 1960-an itu Amerika sedang menghadapi masalah namanya ledakan penduduk. Kalau misalnya istilahnya itu generasinya kan baby boomer. Nah, pada saat itu ada program yang diinisiasi oleh organisasi namanya Louisiana Family Inc. gitu ya, yang di Louisiana, kemudian untuk mengendalikan dari populasi penduduk tersebut, yaitu adalah dengan mereka melakukan edukasi, kemudian mereka melakukan pendekatan-pendekatan perubahan perilaku dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah pada tahun 1970-an itu berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk sampai berapa persen, 3% ya, yang dianggap berhasil untuk menekan laju penduduk. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sejarah ya, ini adik-adik sekalian. Sebenarnya begini sebenarnya, pemasaran sosial itu sebenarnya bukan hal yang baru karena sudah dicetuskan sejak 50 tahun yang lalu ya, sejak tahun 1969 itu ada diskusinya itu tentang perluasan konsep pemasaran. Jadi mungkin bagi adik-adik sekalian yang pernah mendengar nama Kotler ya, Philip Kotler, itu ada di situ tuh, Philip Kotler, profesor marketing. Philip Kotler pada saat itu mencetuskan konsep, yaitu adalah broadening the concept of marketing. Jadi dia memperluas konsep marketing. Marketing itu tidak hanya diterapkan pada perusahaan bisnis, tapi bisa juga diterapkan oleh organisasi non bisnis. Makanya tadi ada namanya marketing like activity. Jadi siapa aja bisa menerapkan marketing itu. Mau museum, kantor polisi gitu ya, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Itu bukan core benefit, bukan core-nya itu adalah profit oriented ya, tapi non profit. Nah, itu diterapkan situ. Nah, kemudian ada tanggapan dari namanya Profesor Luck. Profesor Luck ini dia bilang bahwa jangan dong diperluas, kalau misalnya diperluas itu nanti marketing itu kehilangan identitasnya. Nah, gitu. Nah, kemudian mereka kemudian dijawab lagi sama Kotler. Kotler menjawab bahwa Kotler dan juga Levy ya, menjawab bahwa bukan seperti itu, jangan menganggap itu sebagai marketing myopia. Maksudnya itu adalah itu fenomenanya ada nyata di depan mata, tapi jangan dinafikan.
Oh ya, Adik sekalian, ini saya bikin seperti ini supaya lebih mudah dipahami ya, karena aslinya itu bukan seperti ini, bukan karena zaman dulu kan belum ada WA ya. Jadi ini maksudnya itu adalah perdebatan mereka itu di paper, di artikel jurnal yang diterbitkan di Journal of Marketing. Nah, perdebatannya juga tuh ada di sini nih, gitu ya. Ini saya cerita sejarah saja dikit ya. Jadi sosial marketing itu kemudian pada tahun 1971 Kotler dan juga Zalcman dia cerita tentang sosial marketing itu apa sih gitu ya. Oh, sosial marketing itu adalah pendekatan ya kan yang secara terencana untuk melakukan perubahan sosial gitu ya. Kemudian ada namanya Kotler mengeluarkan lagi paper yang berjudul adalah konsep umum dari pemasaran pada tahun 1972. Kemudian ada dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak bosan ya kalau misalnya saya jelasin sejarahnya gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, yang ditanyakan, yang mengkritik, silakan nanti tanyakan. Gitu ya. Saya next saja ya gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya. Maksudnya ini adalah Han ini nama orang ya, namanya adalah Selby DeHaan. Selby DeHaan ini adalah salah satu orang sakti kalau di marketing itu. Ini yang saya sebutkan ini semuanya orang sakti semua sebenarnya. Ada Kotler, ada Zalcman, ada Laser, ada Kelly, ada Bagozzi, Webster, adalah Han. Ini kalau misalnya ada sekarang mengambil di konsentrasi marketing itu jadi orang-orang sakti. Nah, ini pada tahun 1976 Selby DeHaan namanya. Selby DeHaan itu mengatakan bahwa benar nggak sih ini marketing itu profit oriented? Oh, apakah benar gitu ya kan ide dari marketing itu transaksi atau ada yang baru? Itu adalah exchange. Exchange itu adalah pertukaran. Pertukaran itu adalah yaitu melibatkan dua orang atau minimal dua orang, namanya pertukaran ya. Pertukaran itu kan nggak mungkin satu orang ya. Pertukaran itu akan melibatkan dua orang, akan melibatkan dua pihak, minimal dua pihak mempertukarkan sesuatu yang bernilai. Jadi bukan hanya basisnya adalah transaksi. Kemudian berkembang konsepnya itu yang seperti saya ceritakan tadi. Ada namanya marketing like activity. Jadi pemasaran itu juga diterapkan oleh organisasi non-profit. Jadi di sini fokusnya itu adalah bukan ke profit organization, bukan ke commercial organization ya, yang mencari untung gitu ya, tapi yang non-profit organization. Nah, kemudian berkembang gitu ya, berkembang sosial marketing ini, pemasaran sosial ini adalah penerapan teknologi pemasaran pada situasi non pemasaran. Kemudian sosial marketing, nah ini yang menarik ya, sosial marketing itu adalah tentang memasarkan ide perubahan perilaku untuk tujuan sosial ya, atau behavioral change for social good. Nanti saya jelaskan di belakang nanti. Itu apa sih sebenarnya gitu ya, perubahan perilaku untuk menghasilkan tujuan kebaikan sosial. Nah, ini adik-adik sekalian ya, nanti kalau misalnya mau bikin karya tulis ya, nanti mau deskripsi segala macam, bagian seksi gitu ya, nanti ada cerita tentang literaturnya gitu ya. Nah, ini cerita tentang literaturnya, perluasan konsep pemasaran dari sejak pertama, yaitu adalah diinisiasi oleh Kotler sama Levy pada tahun 1969. Yang tadi yang saya cerita tadi, yang ada Kotler, ada Levy, dibalas oleh Luck, kemudian dibalas lagi oleh Kotler dan juga Levy pada tahun yang sama, 1969. Itu dia mengatakan bahwa tentang pemasaran itu tidak hanya digunakan oleh perusahaan, digunakan oleh organisasi yang profit, tapi juga digunakan oleh yang non-profit, seperti itu. Kemudian pada tahun 1971, Kotler dan juga Zalcman ini juga orang sakti juga di marketing. Zalcman ini orang psikologis ya, mengatakan bahwa, menuliskan bahwa ada definisi dari
pemasaran sosial ya. Pemasaran sosial adalah social marketing, adalah desain, implementasi dan juga kontrol dari program yang digunakan untuk menghasilkan, mempengaruhi penerimaan dari ide sosial yang melibatkan banyak melibatkan dari perancangan produk, harga, komunikasi, distribusi, dan juga ada penelitian pemasarannya. Dan definisi ini juga dipertajam ya oleh namanya Andreasen pada tahun 1994. Dia mengatakan bahwa sosial marketing itu adalah adaptasi dari pemasaran sosial, jadi adaptasi dari pemasaran komersial ya, teknologi pemasaran sosial sebagai program yang digunakan untuk mempengaruhi orang secara voluntary. Voluntary itu adalah sukarela, perilaku sukarela untuk meningkatkan, improve ya, kesejahteraan dari personal maupun pada masyarakat, society ya kan, di mana mereka berada. Oke. Lanjut ya. Nah, ini saya highlight aja ya, ini perluasan konsep pemasaran itu adalah terkait dengan nanti ada profit, non profit ya kan, yang traditional marketing namanya. Sebelah sini nih ya, ini nih. Profit ini adalah yang dianggap sebagai konvensional marketing atau traditional marketing ya. Kalau ini adalah social marketing. Kemudian ada komersial sama sosial ya kan. Kemudian ada perusahaan, terus di sini kalau pemasaran sosial itu adalah organisasi sosial. Kemudian kalau di pemasaran profit itu dia itu yang dijual tuh menghasilkan produk ya, barang atau jasa. Tapi kalau yang di pemasaran sosial ini adalah ide atau perubahan perilaku. Oh iya, saya mau jelasin dulu supaya adik-adik sekalian tidak tersesat gitu ya. Maksudnya gini, perluasan konsep pemasaran ini dalam konteks pemasaran sosial. Karena begini, ini berangkatnya adalah dari profit dan juga non profit. Karena nanti perluasannya itu bisa aja ada namanya service dominant logic ya. Service dominant logic itu beda lagi gitu ya. Jadi jalannya itu sudah jalan yang berbeda lagi. Jadi perluasannya itu dari berbasis produk itu ke berbasis jasa. Itu kalau misalnya ada sekarang lihat, ada saya kasih gambar ya, dia di persimpangan jalan ini. Ada gangguan internet ya, saya tahu apa punya ya. Bagi kita lanjutkan ya. Ya. Jadi dalam berkomunikasi itu informasi yang disampaikan hendaknya fakta. Panitia mungkin bisa dibantu untuk unmute ya. Oke. Baik ya, intermezzo ya. Oke. Jadi seperti ada di gambar itu kan, yang ini ya di atas ya, yang kanan atas itu kan orang itu berada di persimpangan. Saya sedikit mempertegas, maksudnya kan begini, supaya ini kan ada di sekalian ini kan, ini baru tahu, maksudnya kan baru mengetahui gitu, pemasaran itu apa sih gitu ya. Nah, pemasaran itu ya itu tadi, pada yang sedang saya bahas ini, itu percabangannya itu adalah profit dengan non profit, gitu ya. Karena yang lain itu ada lagi yang lain gitu, maksudnya tuh misalnya namanya service dominant logic itu berbeda lagi gitu, maksudnya perluasannya itu bukan perluasan di sini, tapi perluasannya adalah dari produk itu ke berbasis jasa gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, sejarah gitu ya kan, ide awalnya saya lagi ya. Selama ya. Oke, ide awalnya itu pada tahun 1960-an. Ide awalnya itu terkait dengan pertanyaan dari namanya Wiebe pada tahun 1952 yang mengajukan pertanyaan bahwa bisakah menjual persaudaraan seperti menjual sabun?
gitu ya kan. Jadi maksudnya bukan hanya yang dijual itu adalah produk konsumsi ya, produk barang, tapi kalau persaudaraan bisa nggak sih dijual gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya lagi di artikel itu dikatakan bahwa bisa nggak kita jual presiden, gitu ya, jual presiden pada saat itu untuk kampanye konteksnya gitu ya, bisa nggak nah gitu ya. Jadi yang dijual itu bukan cuma barang gitu ya. Nah jadi sini awalnya itu pertanyaan. Kemudian pada tahun 1965, nah ini yang saya kasih contoh tadi, contoh ikoniknya. Luciana Family Planning. Kalau Indonesia itu konteksnya apa ya? Itu namanya keluarga berencana lah. Mungkin kalau Indonesia seperti itu. Tapi keluarga berencana itu diinisiasi oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya Luciana Family Planning ini awalnya bukan diinisiasi oleh pemerintah, tapi organisasi nirlaba yang menginisiasinya. Jadi saya kasihkan sedikit perbedaannya gitu ya. Maksudnya pemasaran sosial itu ini sebenarnya gitu ya. Bukan diinisiasi oleh pemerintah atau apa, jadi organisasi nirlaba yang menginisiasinya. Nah, kemudian kalau tadi itu pada periode kelahiran, ini adalah pada periode kelahirannya ya, pada tahun 1969. Ini yang sudah saya ceritakan tadi, kalau misalnya di awal itu ada perdebatan yang akan membuat pemasaran itu bercabang gitu ya, akan bercabang ya. Nah, jadi perdebatan itu pada tahun 1969 itu ada ide tentang pemasaran itu bukan hanya diterapkan oleh organisasi ya, bukan hanya diterapkan oleh organisasi non-profit, diterapkan oleh organisasi profit ya, tapi non-profit juga bisa menerapkannya dalam bentuk misalnya isu kebijakan publik ya. Kemudian pada tahun 1971 penekanan pemasaran sosial ini adalah tentang bagaimana melakukan perubahan rencana gitu ya. Jadi ada kontribusi pemasaran sosial dibandingkan ilmu sosial lain seperti komunikasi, kemudian bagaimana cara agar ide kita itu bisa diterima. Kemudian ada buku ditulis pada tahun 1973, kemudian Lazer dan juga Kelly menuliskan artikel tentang pemasaran sosial dan juga family planning experience. Ini yang menceritakan tentang yang tadi ya, tahun 1965 tadi ya. El Ansari sama Kramer pada tahun 1973 itu mengulas tentang penerapan pemasaran sosial pada Luciana Family Planning yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi itu. Kemudian pada era awal perkembangan ya, tahun 1980-an itu ada buku yang dikeluarkan oleh Kotler dan juga Fox dengan Kotler pada tahun 1980, cerita tentang refleksi pemasaran sosial dalam 10 tahun. Nah, di situ ada cerita tentang pemasaran sosial itu apa sih, apa yang pemasaran sosial, apa yang bukan, seperti itu. Kemudian ada Bloom dan juga Novelli pada tahun 1981 ya, artikel tentang tantangan pemasaran sosial dalam 10 tahun. Kemudian Kotler dan juga Roberto itu nulis pada tahun 1989 itu mengajukan langkah-langkah, ini buku ya, mengajukan langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh pemasaran sosial untuk permasalahan sosial yang lebih luas. Nah, ini periode istilahnya remaja lah ya, pada tahun 1990. Nah, di sini ada tonggak sejarah dan juga titik baliknya itu adalah pada tahun 1990-an itu pemasaran sosial ini sudah mulai berkembang ya di Eropa dan juga di belahan dunia lainnya. Nah, kemudian pada tahun 1994 itu pemasaran sosial ini muncul jurnal ilmiah pertamanya, yaitu adalah Social Marketing Quarterly, sebagai jurnal ilmiah yang berisi topik khusus pemasaran sosial pertama. Ya. Kemudian Andreasen menjelaskan pada tahun 1994 menjelaskan bahwa misi dari pemasaran sosial ini adalah perubahan perilaku, ya kan?
Nah, kemudian menjelaskan tentang pemasaran sosial ini ada namanya arus ya, arusnya itu adalah upstream, midstream, dan juga downstream. Upstream itu adalah pengambil kebijakan, midstream itu adalah yang di tengah-tengah, ya kan. Kemudian downstream itu adalah yang akan disasar dari perubahan perilakunya. Kemudian pada tahun 1999 gitu ya kan, pendekatan berbasis sistem, ya kan, pada pemasaran sosial, dan terakhir pada tahun 2000-an itu ada berdirinya pusat pemasaran sosial yang berpemasaran sosial dilembagakan. Kemudian 2006 proses perencanaan pemasaran sosial terdiri dari 10 langkah itu disepakatin, dan pada tahun 2011 terbitlah jurnal pemasaran sosial yang kedua. Tadi yang pertama adalah Social Marketing Quarterly tahun 1994, ini 2011 muncul Journal of Social Marketing itu diterbitkan. Oke ya. Ini lanjut nih. Saya lanjutkan. Perkembangan konsep pemasaran sosial. Nah, ketika konsep pemasaran sosial ini diperluas, kemudian diadopsi oleh pemasaran sosial, pertanyaannya kan tentu kan adalah, ini cocok nggak sih ini diterapkan pada pemasaran sosial gitu ya kan. Nah, sehingga ada definisi dari pemasaran sosial yang diajukan oleh Andreasen pada 1994. Seperti ringkasan aja ya supaya mudah dipahami ya. Kira-kira pemasaran sosial itu adalah adopsi dari pemasaran komersial, teknologi pemasaran komersial yang diterapkan pada situasi non komersial itu yang ditujukan untuk perubahan perilaku secara sukarela kepada seseorang untuk kebaikannya maupun kebaikan di mana tempat dia berada. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti saya kasih analoginya nanti di akhir, mudah-mudahan bisa paham. Nah, kemudian ada 6 kriteria utama pemasaran sosial, yaitu adalah perubahan perilaku, kemudian riset pemasaran, kemudian perilaku yang berlawanan, kemudian ada segmentasi, kemudian ada bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian ada pertukaran manfaat atau exchange of benefit. Nah, bagi yang, ini nih namanya bauran pemasaran. Nah, bagi yang pernah belajar pemasaran, maksudnya sudah pernah belajar manajemen pemasaran ya, manajemen pemasaran itu ada namanya bauran pemasaran. Nah, tapi bauran pemasaran yang dimaksud itu adalah bauran pemasaran komersial ya, bauran pemasaran perusahaan komersial. Nah, di bauran pemasaran komersial ini ada namanya marketing mix, yaitu adalah produk, price, place, dan juga promosi. Nah, di situ ada, di pemasaran sosial itu ada tambahan ya. Tambahannya itu adalah ada people, partnership, dan juga policy. Tuh. Nah, ini kemarin saya diminta ceritakan kalau misalnya ada roadmap-nya gitu ya. Maksudnya kalau ini misalnya ada di sekalian nih, kalau tertarik misalnya mau meneliti tentang pemasaran sosial. Tapi saya ceritakan dulu ya, pemasaran sosialnya saya tegaskan lagi seperti tadi ya. Dia tidak berangkat dari komersial marketingnya, jadi dia tidak berangkat dari perusahaan. Ya kan? Jadi dia tidak berangkat dari perusahaan, tapi dia berangkat dari ide-ide atau apa namanya dari organisasi atau dari organisasi sosial lah ya kan. Yang dijual itu adalah ide, ya kan. Jadi ada namanya profit dan juga non profit. Kemudian ada, ini yang menarik adalah intervensi untuk mencapai perubahan perilaku. Nah, itu nanti ada mungkin kalau saya jelaskan secara apa namanya, kasih contoh nanti adik-adik sekalian langsung paham nanti yang saya maksud dengan intervensi untuk mencapai perubahan perilaku itu apa, nanti di bagian akhir aja gitu ya, bisa langsung paham maksud saya atau apa. Kemudian ada aliran atau stream. Aliran atau stream dari pemasaran sosial ini adalah ada namanya upstream, midstream, dan juga downstream. Ini kan gini.
itu kayak seperti kalau di pemasaran komersial itu kayak misalnya upstream itu ibaratnya adalah B2B ya, perusahaan kepada perusahaannya. Kalau misalnya midstream juga kepada perusahaan. Tapi kalau yang downstream itu adalah yang ke konsumennya langsung, yaitu adalah ke konsumen akhirnya. Nah, gitu ya. Nah, saya kasih ilustrasi aja misalnya begini nih. Upstream itu adalah menyasar kepada pengambil kebijakan. Jadi pengambil kebijakan. Nah, kemudian kalau misalnya yang midstream itu adalah yang perantaranya, perantara dari pelaksana dari kebijakan itu. Nah, kalau misalnya downstream itu adalah bagian akhirnya, orangnya yang akan disasar, gitu ya. Ini mungkin akan lebih mudah saya jelasin nanti pakai contoh. Nanti aja ya di belakang ya. Saya kasih contoh aja nanti supaya lebih mudah memahaminya. Kemudian ini ada 6 kriteria sudah saya jelaskan tadi. Kemudian adalah bauran permasalahan sosial. Oke, ini udah jalan berapa menit ya, Bu Hera? Seperti tadi sudah koordinasi dengan panitia, bisa diselesaikan slide-nya Pak Eko. Nah, ini kita biar bisa banyak waktu berdiskusi ya. Ini permasalahan sosial dalam konteks kekinian. Nah, saya kaitkan juga nih sama topik besar kita ya. Topik besar kita adalah dancing through the digital revolution. Jadi ada digitalnya nanti. Saya kasih contoh nanti. Supaya lebih mudah terbayang gitu, permasalahan sosial ini apa sebenarnya gitu ya kan. Oke, permasalahan sosial ini adalah nanti itu menyasar kepada isu-isu sosial. Isu sosialnya itu misalnya ya kesehatan gitu ya kan, kemudian ada teknologi, peradaban ya kan dan seterusnya. Nah, yang paling banyak permasalahan sosial itu dia itu nanti membahas tentang kesehatan. Itu cukup banyak ya, baik personal health maupun public health, ya kan. Nah, isu kesehatan ini seperti halnya begini ya. Ada promote sama prevention. Promote itu misalnya, ayo makan sehat, gitu ya kan. Ayo makan makanan yang bergizi. Ayo banyak olahraga. Nah, ide itu yang dijual gitu ya. Ini sudah kebayang ya permasalahan sosial seperti apa ya. Ide itu yang dijual. Ayo makan makanan bergizi. Ayo olahraga gitu ya. Ayo berjalan ke kampus gitu ya kan, berjalan ke sekolah gitu ya. Tapi kalau berjalan ke kampus ayo kayaknya susah ya. Oke. Terus prevention ini adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini seperti halnya misalnya kurangi makan gula, nah gitu ya kan, misalnya prevention misalnya, atau apa misalnya rokok gitu ya kan, kurangi merokok gitu ya kan, dan seterusnya dan seterusnya, banyak lagi contohnya ya. Nah, sekarang konteks kekiniannya, konteks penelitiannya gitu ya. Sekarang kita sedang menghadapi situasi namanya pandemi gitu ya, pandemi. Pandemi ini apa sebenarnya pandemi ini? Pandemi itu ya suatu kondisi gitu ya kan, di mana merubah tatanan sosial kita. Tatanan sosial kita berubah itu seperti apa? Pertama, ini sangat substansi ya berubahnya ya. Contohnya misalnya begini ya. Biasanya tuh kita ketemu nih secara langsung. Kalau misalnya ketemu setiap orang kita ketemu langsung ya kan, face to face. Kita kuliah ketemu di kelas gitu ya kan, itu face to face ya. Tapi sekarang kita ketemu secara online. Ini sangat substansial gitu ya kan, menjadi namanya apa? Kebiasaan baru. Biasanya kita bisa dekat sama orang ya kan, tapi kalau sekarang kita nggak bisa dekat sama orang. Contoh misalnya kayak di masjid aja gitu ya, kalau misalnya kita sholat ya mungkin kan dipisah gitu ya kan, tempatnya maksudnya ada jarak gitu ya. Nah itu ada kebiasaan baru, ada sesuatu hal yang baru yang perlu ditaati. Nah, ide tentang inilah yang kita pasarkan, itu namanya permasalahan sosial gitu ya. Ada kebiasaan baru ini yang norma baru
yang menjadi kebiasaan baru inilah yang kita pasarkan gitu ya kan. Nah, yang kita pasarkan itu apa sebenarnya? Kepatuhan pada norma, ya kan, menjadi suatu permasalahan baru. Kan? Pada konteks Indonesia, kepatuhan pada prokes merupakan permasalahan tersendiri dalam menghadapi situasi pandemi. Kaitannya apa sama digital gitu ya, nanti saya ini menerapkan prokes ya. Nah, ini menerapkan prokes ini menarik ya, karena nah di sini kebetulan di sini ada Bu Hera juga yang terlibat gitu ya. Pada saat itu ini sebenarnya tugas kuliah saya sebenarnya, tugas kuliah ya. Kemarin itu saya ngobrol sama Bu Hera. Bu Hera, saya izin dong masuk ke kelas Bu Hera, saya mau ada penelitian gitu ya. Saya boleh nggak masuk ke kelas Bu Hera? Terus nanti saya bertanya kepada mahasiswa di kelas tersebut tentang kepatuhan pada protokol kesehatan. Nah, sekarang kita garis bawahin ya, pemasaran sosialnya di mana? Pemasaran sosial itu adalah ide tentang kepatuhan dari pemasaran sosial. Ide dari kepatuhan pada protokol kesehatan gitu ya. Ide itu yang kita jual ya. Bukan kita jual handphone, bukan kita jual TV, bukan kita jual pena, bukan ya. Yang kita jual tuh ide. Jadi garis bawah ya, pemasaran sosial itu yang kita jual tuh ide, nah gitu ya. Oke. Nah ini studi ini ada 3 tahap, kemarin itu ada 3 tahap ya. Studi pertama itu ngumpulin data awal, saya masuk di kelasnya Bu Hera. Kemudian saya bertanya tentang kepatuhan pada prokes. Studi kedua, saya berikan intervensi, bentuknya nanti saya akan ceritakan. Studi ketiga itu adalah pengumpulan informasi akhir. Nah, kaitan sama digital itu ya tadi ya, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, jadi pemasaran sosialnya bisa kita lakukan secara online. Pada saat saya melakukan itu, saya sedang berada di Jogja, kemudian kelasnya Bu Heranya ada di Palembang, kemudian mahasiswanya entah ada di mana gitu ya kan, apakah ada di Palembang atau mungkin ada di tersebar di seluruh Indonesia gitu ya kan. Nah, oke. Jadi penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Februari 2021. Ada sekitar berapa ya, kalau saya nggak salah ada sekitar 19 pertanyaan saya tanyakan kepada mahasiswa. Kurang lebih, nah kalau di apa namanya Satgas COVID itu kan mensosialisasikan itu namanya 3M. Kalau saya nggak salah sekarang sudah ada 5M ya, lupa saya 2M-nya lagi. Kalau 3M itu kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan ide ya kan, ini kan ide semua kan, ini semua ide ya, ide tentang suatu perilaku yang harus ditaati gitu ya, karena kalau kita menaatinya itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk orang lain gitu ya kan. Misalnya pertama, memakai masker. Saya tanyakan, apakah Anda selalu memakai masker ketika keluar rumah? 44. Nah, jumlah siswanya ya, jumlah siswanya itu totalnya tuh 44 dalam satu kelas itu ya. Menjawab semuanya iya. Kemudian selalu memastikan masker, menutupi hidung gitu ya kan, ada satu yang menjawab tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu berkaitan tentang kepatuhan pada protokol kesehatan. Nah, pengamatan dilakukan secara online. Pada saat itu saya menggunakan kuesioner ya, saya menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data ini, ya. Saya menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data ini. Saya sebarkan di kelas, kemudian teman-teman mahasiswanya Bu Hera kemudian mengisi, kemudian setelah selesai mereka memberikan jawaban dan juga selesai. Itu pada studi pertama. Hasil studi pertama kemudian, nah ini yang studi pertama ya pada tanggal 17 Februari ya pada saat itu. Kalau nggak salah kelasnya itu pengantar manajemen ya gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi itu adalah intervensi. Jadi pertama adalah ada kita tanya nih perilakunya seperti apa, kemudian kita kasih intervensi, kemudian kita ukur lagi perilaku yang sebelumnya. Jadi ada sebelum, saat, setelah gitu ya. Oke. Nah, intervensinya seperti apa? Intervensinya adalah pada saat itu saya berikan artikel ini di grup WA
kelas ini. Jadi saya izin sama Bu Hera kan di kelas ini, di kelas saya lupa waktu itu pengantar manajemen kelas akuntansi kalau saya tidak salah ya. Itu ada kan ada grup WA-nya. Nah, grup WA-nya itu saya kirimkan artikel ini karena kenapa saya tunjukkan ini karena kita lihat ya ke belakangnya, kita mundur ya ke belakang ya. Kita mundur ke belakang. Sebenarnya yang paling rendah itu adalah pada saat untuk bersedia mengingatkan orang lain untuk menjaga jarak gitu ya, itu yang paling rendah gitu ya kan, itu paling rendah. Nah makanya itu yang jadi prioritas saya untuk diintervensi. Nah makanya saya cari artikel yang berkaitan tentang supaya orang bersedia mengingatkan orang lain untuk menjaga jarak. Karena kan gini ya, kalau misalnya bersedia mengingatkan, ini kan urusannya bukan pada kita ya. Kalau yang 1 sama 2 yang memakai masker sama mencuci tangan itu urusannya sama kita sendiri kan. Memakai masker ya kita, mencuci tangan ya kita. Menjaga jarak ini kaitannya sama orang lain. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ada 2 artikel yang saya bagikan kepada grup di kelas tersebut ya kan. Etika menegur orang yang langgar aturan pembatasan jarak. Kemudian jaga jarak tempat umum, tidak segan menegur apabila ada yang tidak taat pada protokol. Nah, ini semua saya minta kepada siswa yang di dalam kelas tersebut untuk membaca gitu ya kan. Nah, ketika membaca, tadi kan tanggalnya tadi itu tanggal 17 ya, ini tanggal 17, ini tanggal 20, kemudian intervensi kedua tanggal 21, kemudian pada bagian akhirnya itu studi 3-nya itu saya lakukan lagi. Nah ini kelasnya kemarin ya, ini kelasnya kemarin. Kelasnya itu mereka mengisi di kuesioner online, saya minta untuk mengisi setelah menerima intervensi. Jadi setelah menerima intervensi, apakah perilakunya berubah? Oh, ternyata perilakunya itu sudah berubah. Minimal, paling enggak itu berubahnya kalau misalnya sebelumnya itu kita total maksimum rata-ratanya itu agregatnya itu adalah 659. 659 itu total semuanya ya ini ya kalau misalnya kita lihat ya perbandingan sebelum sama sesudah ya. Ini 659, 693. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada perubahan sekitar 4,91%. Artinya apa? Intervensi yang saya berikan di sini tadi, nah intervensi ini ada loh dampaknya kepada perubahan perilaku siswa yang di kelas itu minimal dari sebelumnya kayak itu ya, tidak bersedia mengingatkan, akhirnya jadi bersedia untuk mengingatkan. Seperti itu. Jadi partisipan gitu ya kan, ditanya sebelum dan sesudah ketika mereka menerima dari intervensi pemasaran sosial. Baiklah, saya rasa itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya, karena kalau terlalu panjang nanti nanti overload gitu ya kan, nanti nggak sampai pesannya. Saya rasa cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Saya berharap pada adik-adik sekalian, teman-teman sebaya jangan segan ya berdiskusi ya. Kan kita kan teman sebaya ya, sama ya, teman sebaya kan. Tuh. Jadi saya anggap adik-adik sekalian itu kelahiran tahun 83 ya. Jadi sebaya sama saya gitu ya. Oke. Jadi jangan segan untuk bertanya kepada saya untuk berdiskusi ya tentang sebenarnya masalah sosial ini apa. Terutama bagi yang mungkin yang akan tertarik melakukan penelitian di bidang. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas paparannya. Materinya sangat menarik sekali ya, dan mungkin adik-adik di sini juga di kelas pemasaran mungkin belum pernah mendapat materi tentang pemasaran sosial ya, konteks pemasaran sosial ini. Nah, di sesi ini kita akan mengadakan tanya jawab. Mungkin adik-adik di sini ada yang ingin bertanya, bisa langsung isi di kolom chat atau ingin bertanya secara langsung ke Pak Eko juga. Monggo dipersilahkan ya. Silakan buat adik-adik untuk bertanya. Mungkin ada teman-teman di sini yang sedang bingung gitu kan, mau membuat proposal skripsi, kemudian ada ide-ide dari
materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, karena memang materi ini kalau di di jurusan manajemen juga merupakan hal yang cukup baru ya Pak Eko ya, tentang pemasaran konteks sosial ini ya. Jadi adik-adik di sini monggo kalau yang ingin bertanya terkait dengan materi tadi bisa isi pertanyaan di kolom chat ya, atau bisa angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Ya, silakan adik-adik sekalian. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Pak Eko ini dosen yang... Oh, ada ini ya. Siapa? Yasir ya. Mas Yasir ya. Mas Abdul Rahman. Ya, silakan. Izin Pak. Ya, sebelumnya izinkan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yasir Ya. dari Prodi Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya, ya. Salam kenal ya. Siapa? Izin bertanya Pak. Silakan. Tadi Bapak Ya. di slide Bapak tadi saya membaca ada ketika konsep pemasaran diperluas dan yang kemudian diadopsi oleh pemasaran sosial, apakah cocok diterapkan? Itu saya kurang jelas Pak. Mungkin dari Bapaknya bisa diperjelaskan kembali karena mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa dijawab. Saya langsung respon aja ya. Iya, boleh silakan Pak Eko. Baik. Ini tadi ini ya kayaknya ya. Saya mundur dulu ya. Kayaknya tentang perluasan konteks pemasaran sosial tadi. Ya. Ini ya kali ya. Mungkin ini deh ya. Ya, ini benar. Ya, ini ya. Mungkin gini aja nih. Karena gini aja nih ceritanya gini. Adik-adik kan tahu kalau namanya pemasaran itu namanya pemasaran ya. Pemasaran itu beda sama penjualan ya. Karena adik-adik kan mungkin pernah tuh dengar ada S3 marketing. Pernah nggak dengar itu? Pernah nggak baca itu? Pernah ya? Itu beda. Itu sebenarnya S3 penjualan. Sebenarnya yang dibilang itu penjualan ya. Marketing itu lebih luas daripada penjualan. Jadi penjualan itu bagian daripada marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang komen, wah misalnya ini kayak misalnya apa ya? Ada orang bikin apa misalnya promosi yang luar biasa terus ada yang komen, ini S3 marketing Harvard. Nah, sebenarnya yang maksud itu adalah penjualan, bukan marketing ya. Marketing itu lebih luas daripada penjualan. Nah, kaitannya sama ini. Apa kesamaannya? Kesamaannya itu adalah mereka itu berangkat dari namanya profit oriented. Jadi sejarahnya, jadi kalau kita ngomong sejarah ya, pemasaran itu kan sejarahnya dari bagian aktivitas bisnis. Bisnis itu kan artinya kan mencari keuntungan, perusahaan yang mencari keuntungan. Nah, kemudian muncullah konsep-konsepnya. Tadi yang sudah saya ceritakan tadi, ada produk, ada namanya marketing mix ya, marketing mix. Pernah dengar nggak itu? Siapa namanya tadi? Yasir ya. Yasir pernah dengar belum namanya marketing mix? Pernah dengar ya? Pernah ya? Produk, please. Ini saya kasih mudah aja lah ya, kasih mudah. Misalnya produk, misalnya kita jual handphone, kan ada produknya, ada bendanya. Ini kelihatan deh. Enggak kelihatan ya saya. Wah, kena. Nah ini nih, ini handphone. Handphone saya ya. Ini handphone. Itu adalah produknya ya. Bisa kita lihat segala macam. Ada nggak sih harganya? Ya ada gitu ya kan. Dijual di mana? Ya ada tempatnya, namanya toko. Itu namanya place ya kan. Terus ada namanya apa? Promosinya ada. Promosinya itu kan kalau di iklan ya kan. Nah itu semua itu berangkat dari komersial marketing. Jadi yang saya mencari keuntungan lah, profit. Nah sekarang kaitannya tadi. Dari situ muncullah konsep-konsep tadi. Cocok nggak sih kalau diterapkan kepada pemasaran sosial? Kayak tadi ya, pemasaran sosial tadi kan bukan cari untung kan? Cari untung itu cocok nggak sih kalau marketing tadi? Oh ternyata perlu ada penyesuaian. Contohnya misalnya gini aja nih, donor darah. Kalau kita mau memasarkan donor darah, itu produknya apa? Terus harganya apa? Ya kan, dan seterusnya. Atau kita mau masarin museum ya. Museum itu produknya apa sih museum itu?
Gedung. Coba saya tanya sama Yasin. Kalau museum itu kira-kira produknya apa? Museum. Kira-kira produknya apa ya? Bukan semacam produk yang saya tahu, Pak. Tapi semacam apa? Yang ingin dikasih tahu. Seperti contoh atau barang atau apa gitu. Ya, jadi gini ya, kalau museum itu yang namanya produknya itu kan adalah nilai sejarah. Nah, itu yang dijual ya kan? Dijual. Kalau kata-kata dijual itu komersial marketing ya. Nah, dijual. Nah, penyesuaian seperti itu yang perlu disesuaikan. Produk. Contoh kayak kita tadi ya, kayak misalnya yang kita jual tadi apa? Prokes tadi ya kan, prokes. Prokes itu adalah ide supaya orang taat kepada protokol kesehatan. Nah, taat pada protokol kesehatan itu adalah ide. Nah, ide itu yang kita pasarkan. Sosial marketing itu seperti itu. Jadi dari orang yang tidak taat menjadi taat. Nah, itu yang namanya sosial marketing itu, dia itu seperti itu. Jadi dari perilaku A, kemudian kita gunakan pemasaran sosial, jadi ke perilaku B, jadi yang lebih taat. Caranya seperti apa? Ya kita gunakan namanya konsep pemasaran. Makanya tadi kan, itu kan ada definisinya. Pemasaran sosial itu adalah penerapan konsep teknologi pemasaran pada bidang non pemasaran. Itu kira-kira. Sekarang cocok apa enggak? Makanya tadi ada penyesuaiannya. Nah ini nih yang penyesuaiannya. Produk kalau bangun pemasaran sosial itu adalah informasi yang terkait dengan faktor resiko dan seterusnya. Kemudian ada price, ada harga, kemudian ada tempatnya, ada promosi dan seterusnya. Tapi ada tambahannya. Tambahannya itu adalah orang atau people, partnership sama policy. Nah, gitu ya. Jadi sejarahnya pemasaran itu kan adalah profit. Kemudian ketika dia jadi non-profit, diterapkan pada non-profit, tentu ada penyesuaian. Kayak tadi deh ya, apa namanya logikanya kayak tadi ya, seperti itu. Mudah-mudahan Yasir memahami ya penjelasan singkat dari saya. Apakah sudah cukup memuaskan? Sudah cukup jelas ya? Atau masih ada yang mau tanyakan? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih ya. Ya mungkin ada adik-adik yang lain, peserta yang lain, tidak hanya mahasiswa ya, mungkin kalau ada dosen di sini yang join juga boleh, silahkan kalau yang ingin bertanya tentang konteks pemasaran sosial ya, atau adik-adik mahasiswa di sini, karena ini merupakan kesempatan yang kesempatan yang sangat baik ya, karena Pak Eko ini kan sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada. Jadi ini dia rela menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau ini sebagai mahasiswa yang tugasnya banyak sekali ya pasti ini Pak Eko. Ya silakan kalau ada yang ingin bertanya, pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan yang selanjutnya, saya boleh izin juga bertanya, Pak Eko? Ya, silakan. Silakan. Iya. Ini masalah isu pemasaran sosial ya, Pak Eko. Kalau kita lihat sekarang ini kan kasus yang sedang diangkat ini adalah masalah himbauan vaksin ya, Pak Eko ya. Mungkin Pak Eko juga tahu bahwa Indonesia ini salah satu yang target vaksinnya itu belum tercapai ya dari pemerintah. Nah, menurut Pak Eko sendiri, kira-kira ini masalahnya di pemasaran sosialnya atau memang mindset dari masyarakat Indonesia yang susah untuk diubah gitu. Dan bagaimana langkah dari pemerintah ini supaya himbauan vaksin ini bisa selaras dengan tujuannya gitu, sehingga akan tercipta yang katanya herd immunity ya. Seperti itu Pak Eko. Luar biasa sekali pertanyaannya Bu Hera ya.
Sebenarnya saya kebetulan ya pertanyaan ini kalau soal vaksin itu kebetulan saya waktu itu pernah ada wawancara ya sama Tribun ya, waktu itu sama Tribun. Jadi ada live webinar ya sama Tribun, kebetulan cerita tentang vaksin. Nah, itu sangat menarik sekali. Cuman begini, pada saat saya wawancara dengan Tribun itu bulan Januari ya. Januari itu masih retensi orang untuk ke vaksin itu masih tinggi. Banyak misalnya banyak hoax segala macam, jangan divaksin nanti gini gitu ya kan. Lebih banyak orang retensi. Kalau sekarang coba bisa lihat kan mungkin sudah agak berbeda gitu ya kan. Nah sekarang begini perubahan beliefnya, ada orang yang bisa diubah kan kita ubah itu kan adalah beliefnya kayak tadi ya. Ada yang bisa diubah, tapi yang untuk yang retensinya sangat tinggi ya tentu ada upayanya yang sedikit berbeda gitu ya kan. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya upaya dari pemerintah apa? Tentunya kan ada banyak hal gitu ya kan. Misalnya kita gunakan data gitu kan dan seterusnya. Nah kebetulan Bu Hera tanyakan tentang vaksin tadi itu saya ada tulisan gitu ya. Tulisan saya itu dimuat di Media Indonesia ya di bulan Januari. Nah kebetulan itu pada bulan Januari ya. Judulnya itu adalah apa ya? Saya lupa ya. Memasarkan vaksin ya. Kemanjuran bintang iklan vaksin. Judulnya itu kemanjuran bintang iklan vaksin. Saya gunakan pendekatan dari marketing ya. Bintang iklan itu ada 4 gitu ya. Pertama bintang iklan itu adalah orang terkenal. Atau kita gunakan orang biasa. Kita gunakan ahli atau expert. Satu lagi adalah kita gunakan Satu lagi adalah orang ahli. Pertama, contoh ya, ini saya kasih contoh aja ya. Ini kan berkaitan sama vaksin tadi ya. Pertama, kita gunakan bintang iklan. Ingat nggak dulu pada bulan Januari itu siapa bintang iklannya? Itu adalah Raffi Ahmad. Ingat ya, Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu kenapa sih dipilih? Katanya karena dia punya follower paling banyak gitu ya kan. Istilahnya influencer lah ya, pengaruhnya tuh besar ya. Followernya besar, kemudian YouTube-nya banyak dan seterusnya. Raffi Ahmad itu contoh adalah di selebriti, namanya selebriti endorser, orang terkenal. Terus kemudian kedua adalah kita bisa gunakan CEO itu adalah orang paling tinggi di organisasi. Contohnya apa? Contohnya adalah waktu itu presiden. Nah, berbarengan waktu vaksin pertama itu kan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi kemudian divaksin, selanjutnya Menteri Kesehatan dan seterusnya. Termasuk pada saat tempat yang sama itu ada Raffi Ahmad yang divaksin. Nah, kemudian kan gini. Ini efektivitas dari kan yang ditanyakan Bu Hera tadi kan terkait efektivitas juga ya. Kalau misalnya Pak Jokowi itu kan pemimpin struktural, maksudnya kan di bawahnya kan ada struktur yang dibawahinya. Ya kalau misalnya pemimpinnya aja bersedia gitu ya, tentu akan diikutin sama anak buahnya. Nah setelah misalnya contohnya lagi ya CEO itu ya, misalnya setelah Pak Jokowi itu kan ada Panglima TNI. Dan kalau nggak salah juga ada Kapolri ya yang juga divaksin pada saat yang bersamaan. Ya kalau contohnya misalnya Panglima TNI sudah divaksin. Kemudian dia akan bilang, ayo prajurit saya, saya saja sudah divaksin, kenapa Anda tidak? Gitu kira-kira gitu ya. Ini termasuk pengaruh juga influence ya dari CEO. Yang ketiga itu adalah expert. Nah, pada saat yang bersamaan, waktu itu kalau nggak salah, itu Menteri Kesehatan masih Pak Terawan ya. Pak Terawan kan dokter gitu ya. Oh ya, dan juga ada Ketua ID waktu itu, Ketua ID yang divaksin juga pada saat hari yang sama ya kan. Ya kalau misalnya itu kan expert ya, dari expert atau orang-orangnya ahli gitu ya. Nah, ketika orangnya ahli sudah bersedia untuk divaksin gitu ya, tentu kan banyak yang mengikutinya. Nah, dan terakhir adalah orang biasa. Nah, orang biasa ini tentu orang biasa maksudnya ya siapa aja gitu ya. Misalnya apa saya atau siapa gitu ya, kan menceritakan saya sudah divaksin gitu ya. Akan cerita kepada teman-teman dan seterusnya. Jadi banyak
faktor yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah kita gunakan namanya orang-orang yang berpengaruh atau istilahnya dalam tanda kutip apa namanya tuh bintang iklannya gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengubah mindset atau perilaku. Kalau sekarang sepertinya kalau untuk ke vaksin mungkin retensinya masih ada gitu ya, tapi tidak setinggi dulu gitu ya kan, tidak setinggi dulu. Apalagi kalau untuk vaksin sekarang itu dijadikan syarat gitu ya kan, akan maksudnya gini ya, mau masuk mall aja kan mau vaksin gitu kan, Anda mau berpergian kemana-mana kan nunjukin sertifikat vaksin gitu ya kan, gitu. Jangan-jangan nanti mau masuk kampus juga mungkin vaksin gitu ya, nanti jadi alasan mahasiswa Pak saya belum divaksin nggak bisa masuk kampus gitu ya, depan gitu ya, jadi alasan nggak kuliah gitu ya, misalnya ya, itu contoh. Jadi ada banyak hal yang apa namanya kita gunakan untuk nanti mempengaruhi, ujung-ujungnya nanti adalah berpengaruh ke perilaku dari masyarakat itu. Itu Bu Hera. Terima kasih ya pertanyaannya Bu Hera, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Masih ditunggu ini untuk para peserta, adik-adik mahasiswa yang mungkin ingin bertanya ya terkait dengan konteks pemasaran sosial, atau yang mungkin ada keinginan ya untuk menulis ya tentang tema dari pemasaran sosial ini dan bingung gitu mulainya dari mana ya, apa yang pertama-tama harus dilakukan ya untuk apa namanya mencari ide-ide tentang isu-isu pemasaran sosial ya. Tadi Pak Eko juga sempat menyinggung ya kalau untuk isu-isu kekinian yang saat ini menjadi topik dalam pemasaran sosial itu adalah diantaranya tentang isu kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara pandemi itu tentunya banyak isu-isu kesehatan seperti bagaimana kita bisa mengubah pola hidup sehat ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang ingin bertanya dengan Pak Eko terkait dengan hal-hal tersebut. Mumpung masih ada waktu ini. Ya, silakan, jangan sungkan-sungkan ya. Ya, mungkin ini sambil menunggu pertanyaan ya, ini ada lagi ya. Oh, ada ya Pak Eko ya. Siapa? Mas Andri ya namanya ya. Silakan, ada raise hand satu. Ya, silakan mungkin bisa bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, mohon izin, terima kasih Ibu moderator sama narasumber ya Pak Eko. Perkenalkan saya Andri, saya dari peserta umum Pak Bu. Oh iya. Nah, ya, jadi di sini saya tertarik sekali tentang pemasaran ya Bu. Nah, di sini saya tadi lihat ada slide tentang marketing mix Pak. Nah, Ya. jadi di sini saya berpikir bagaimana sebenarnya kan banyak tuh kalau untuk di daerah pelosok kan, artinya produk-produk itu tuh yang belum dilakukan pemasarannya secara tepat. Katakanlah menggunakan 4P ataupun 7P. Nah, di sini jadi saya ingin bertanya bagaimana itu di dalam pemasaran kan ada siklus produk ya Pak ya, atau produk life cycle. Ya. Nah, itu bagaimana cara meminimalisir kegagalan dalam produk tersebut Pak? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Andri ya, Mas Andri. Pertama, tadi bertanya tentang produk ya, tentang contoh produk ya? Iya. Oh, contoh produk ya. Mungkin agak sedikit konteksnya agak sedikit berbeda ya, yang saya ceritakan di sini adalah di pemasaran sosial itu idenya. Tapi kalau itu berangkatnya kan dari non-profit ya, bukan komersial marketing. Kalau masalah pertanyaan Mas Afri tadi itu kan kaitannya ke komersial marketing ya, komersial marketing. Misalnya kita punya produknya apa nih, misalnya baju misalnya gitu ya kan, terus dia akan, atau misalnya apa ya, pasta gigi aja lah, pasta gigi gitu kan. Nah, mungkin akan melalui dari berbagai tahapan produk life cycle ya kan, dari perkenalan sampai dia maturity ya gitu ya. Tapi itu konteksnya agak sedikit berbeda ya, mungkin untuk itu nanti di forum yang discussion series yang berbeda gitu ya kan, untuk membahas ya, untuk membahas. Jadi ini
kita membahas tentang pada konteks pemasaran sosialnya. Tapi saya apresiasi ya, terima kasih ya, apa namanya, pertanyaan. Atau diganti Oh aja iya, Pak, boleh. mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, silakan. Ya. Jadi kan betul, jadi memang pertanyaan saya itu lebih ke yang profit ya Pak ya. Ya. Nah ternyata memang ada series lain ya Pak untuk pertanyaan tentang marketing yang profit ya. Nah tapi kalau yang di sini kan marketing like activity ya Pak, artinya kegiatan dan activity tadi ya Pak. Ya, marketing activity. Apakah di sana juga nanti diperlukan seperti kayak perizinan seperti itu Pak untuk melakukan suatu pemasaran produk tersebut Pak, atau seperti apa? Oh oke. Misalnya ini konteksnya pemasaran sosial ya. Misalnya konteksnya kayak tadi nih, misalnya apa ya? Misalnya kepatuhan pada prokes gitu ya kan. Ya, kalau misalnya seperti itu tentunya kan gini, kan idenya itu idenya. Ini orang mau dari orang tidak patuh menjadi patuh gitu ya, dari orang tidak patuh menjadi patuh. Kemudian kita rancang apa yang bisa kita lakukan supaya dan orang ini dari tidak patuh menjadi patuh. Oh, kita rancang misalnya peraturannya seperti ini. Dan seterusnya. Misalnya ya, peraturannya misalnya ya, kita misalnya kalau mau masuk ke dalam gedung pemerintah atau apa masuk gitu kan harus cuci tangan dulu, harus pakai desinfektan. Nah, dengan seperti itu kan ada tekanan gitu ya kan, supaya orang ini, supaya masyarakat bisa lebih patuh kepada ide yang kita angkat gitu ya, ide yang kita angkat, kita jual lah, kita jual seperti itu. Jadi kaitannya seperti itu. Apakah cukup menjelaskan atau gimana? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Baik. Terima kasih ya, Mas Andri ya. Oke. Terima kasih, Mas Andri ya, untuk pertanyaannya. Nanti mungkin kalau untuk pertanyaan yang tadi yang tidak berkaitan dengan pemasaran sosial, nanti Mas Andri bisa ikut di series kita ya yang berkaitan dengan konteks yang pertanyaan dari Mas Andri tadi ya. Nah, mungkin ini karena belum ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, mungkin ini pertanyaannya mewakili mahasiswa. Mau tanya, Bu Hera. Oh, boleh Pak Desi. Ibu Desi silakan. Jadi topiknya ini cukup menarik Pak Eko ya. Jadi kan selama ini kalau mahasiswa cuma taunya tuh kan ada bauran pemasaran 4P kan, product, price, promotion, place. Kemudian kan ada yang namanya bauran pemasaran untuk jasa 7P kan. Jadi ada people, physical evidence, sama proses kan. Nah, jadi selama ini kan penelitian anak-anak S1 ataupun misalnya tema-tema yang diangkat anak-anak D3 itu kan kebanyakan dari unsur itu tadi kan, 4P kalau enggak 7P. Nah, sebenarnya kan yang dibuka wacana oleh Pak Eko ini sangat menarik sekali ya, karena ini kan current isu ya, isu terbaru di mana di sini kalau saya lihat dari slide Pak Eko tadi kan ada bauran pemasaran sosial. Jadi sebenarnya mahasiswa bisa juga melakukan konteksnya dengan memakai ini tadi kan kita kan ada kondisi-kondisi pemasaran sosial sekarang yang banyak lagi happening yang seperti ini Pak Eko ya. Jadi ada memasukkan people, partnership sama policy kan. Nah, jadi kan ini sebenarnya memberikan challenging sebenarnya kepada mahasiswa bahwa tidak hanya kita tuh mengenal 4P sama 7P yang itu aja kan. Sebenarnya kita ada bauran pemasaran sosial yang bisa dijadikan topik terbaru untuk penelitian mahasiswa. Nah, jadi alangkah bagusnya. Nah, sekarang kan materi Pak Eko ini kan sudah ada diberikan sedikit tadi ada penelitian terdahulu, ada konteks-konteks siapa saja yang memberikan arahan tentang ini tadi ya. Jadi kan mahasiswa kan
Jadi kita ya apa namanya adik-adik mahasiswa kan bisa nanti kan sekarang kan mungkin ada yang semester 3, ada semester 5, mungkin ada yang semester 1. Jadi kalau misalnya ada ketertarikan untuk meneliti ini bahwa ada unsur lain yang dari sisi pemasaran tuh yang bisa dimasukkan. Benar Pak Eko ya, kita jangan hanya terpaku dari yang 4P, yang 7P yang sudah ada. Jadi ini bisa kita kembangkan lagi dari sisi yang pemasaran sosial kan ada ditambahkan people, partnership sama policy. Nah, jadi ini sangat menarik ya kalau misalnya ini dijadikan apa namanya kebaruan ya untuk adik-adik untuk meneliti kan. Ya benar Pak Eko ya? Benar Bu Desi. Jadi apa namanya dibuka pikiran kita ya. Jadi kan kalaupun nanti ada kita mau memilih ini kan fenomenanya bisa dilihat dengan menambahkan 3 apa namanya dimensi lainnya ini dalam bauran pemasaran sosial. Ya mungkin begitu Pak Eko ya, kan kita di marketing diskusi series ini kan sebenarnya apa namanya menstimulus ya adik-adik membuka supaya wawasan ya. Iya, membuka wawasan bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal yang apa namanya yang bisa kita jadikan penelitian ya. Ya, benar. Jadi nanti juga ada kolaborasi dengan dosen. Nanti mungkin Pak Eko bisa jadi dosen pembimbing atau Pak Eko bisa dijadikan dosen ini kan untuk apa namanya melakukan penelitian ini tadi. Nah inilah sebenarnya wadahnya kan. Kenapa ini diberikan apa namanya konsep-konsep baru supaya arahannya adik-adik mahasiswa bisa mengembangkan ide-ide yang apa namanya ya di luar yang sudah ada sebelumnya. Di luar mainstream ya. Ya, di luar mainstream. Iya. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Bu Desi sangat baik sekali ya. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih ya saya diberikan kesempatan di sini untuk membuka wawasan ya buat teman-teman sebaya sekalian ya untuk membuka bahwa pemasaran itu sebenarnya sangat luas gitu ya kan. Jadi seperti yang dikatakan Bu Desi tadi itu selain kita misalnya tahu misalnya di komersial marketing itu adalah 4P, kemudian ada 7P ya di pemasaran jasa dan seterusnya. Nah, bisa juga kalau misalnya adik-adik sekalian itu punya passion itu di sosial gitu ya kan. Nah, kalau yang untuk yang sosial marketing itu nggak apa-apa kalau misalnya adik-adik sekalian punya passion. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Misalnya kayak tadi itu ide tentang mari berolahraga. Nah, ide itu yang kita pasarkan. Itu namanya social marketing. Dimulai dari bagaimana merancang idenya apa, kemudian bagaimana cara perubahan perilaku seperti apa, dan seterusnya. Atau misalnya ide misalnya bersepeda ke kampus atau apa gitu ya kan itu ide ya karena itu yang akan dipasarkan itu. Dan banyak lagi kayak misalnya kalau selain dari ide topik kesehatan itu masih banyak lagi teknologi misalnya idenya apa stop penggunaan gadget gitu ya kan kepada anak-anak bisa itu misalnya atau misalnya apa lagi misalnya atau misalnya gini nih yang menarik juga nih stop cyberbullying ya cyberbullying itu pemasaran sosial juga. Jadi kalau misalnya punya ide misalnya ini kenapa ya misalnya gara-gara peningkatan penetrasi dari teknologi handphone bisa ke siapa aja menggunakannya itu ada juga dampaknya ke cyberbullying ya bully secara cyber stop cyberbullying. Nah itu bisa juga jadi ide juga gitu ya kan kemudian apalagi ya misalnya kepatuhan pada protokol kesehatan kemudian ini juga contoh ya gunakan kantong belanja yang recyclable gitu ya kan yang bisa di recycle. Nah, itu juga itu kan masuk juga ke pemasaran sosial. Jadi idenya yang kita pasarkan ya, idenya yang kita pasarkan untuk menghasilkan perubahan perilaku. Gitu Bu Desi.
Ya, ini Benar, untuk Pak. adik-adik sekalian, ini untuk adik-adik sekalian yang membuka apa namanya tuh wawasan ya, membuka wawasan kepada adik-adik sekalian yang sekarang mungkin ini saya nggak tahu ya ini semester berapa ya, mungkin ada semester 3, semester 5 gitu ya kan pada adik sekalian yang mungkin sedang mencari ide tentang penelitian yang akan dilakukan, penelitian skripsi yang akan dilakukan atau mungkin apa ya laporan penelitian ya akan dilakukan gitu ya, ya mungkin ini bisa menjadi wawasan baru gitu ya pada adik-adik dan juga teman-teman sebaya sekalian. Ya. Silakan Mbak Era. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini merupakan salah satu materi yang sangat menarik ya, membuka wawasan dari para adik-adik mahasiswa ya. Jadi nanti ada keterbaruan dari ide-ide penulisan skripsi atau laporan akhir ya. Jadi kita nggak selalu pakai variabel kualitas layanan, kepuasan pelanggan ya, tapi kita bisa menggunakan konsep-konsep yang baru, ide-ide yang baru ya. Tadi kalau yang dicontohkan oleh Pak Eko tadi banyak sekali ide-ide dari pemasaran sosial yang sebenarnya bisa diangkat menjadi suatu penelitian ya Pak Eko ya. Mulai dari himbauan tentang pola hidup sehat, penggunaan kantong plastik yang bisa di-recycle dan sebagainya. Jadi melalui acara ini kami juga sebagai dosen berharap bahwa adik-adik mahasiswa di sini juga bisa mengembangkan materi-materi yang tadi dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah atau skripsi nantinya ya, untuk menambah inovasi-inovasi dalam judul-judul penelitian di kalangan mahasiswa ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah selesai ya Pak Eko, tadi sudah reminder dari panitia ya. Jadi oh ya Bu Hera, tulisan saya tadi mungkin nanti bisa di-share ya. Oh iya. Tulisan saya. Baik. Iya buat nanti adik-adik sekalian. Nanti kami minta panitia untuk men-share. Tadi dokumennya artikelnya sudah dikirim ke panitia ya Pak Eko? Sudah tadi. Ya, nanti kami akan bantu share di WA Group ya, WA Group peserta nanti kita bantu share supaya adik-adik di sini juga bisa membaca artikel-artikel dari Pak Eko yang kaitannya dengan konteks pemasaran sosial ya. Nah, sebelum kita menutup acara sesi tanya jawab ini, ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil ya dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko ya. Di mana kesimpulan yang pertama adalah bahwa pemasaran sosial itu konsepnya bukan hanya berbasis transaksi, tetapi juga merupakan suatu pertukaran. Ya, pemasaran sosial ini merupakan sebuah konsep pemasaran yang bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku secara sukarela untuk kebaikan sosial. Di mana perluasan konsep pemasaran sosial ini dari perusahaan atau organisasi profit ke organisasi non-profit atau dari perusahaan komersial yang sifatnya sosial atau yang merupakan organisasi sosial. Dan pemasaran sosial ini juga bukan diinisiasi oleh pemerintah tapi diinisiasi oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian tadi juga terkait dengan pemasaran sosial ya, bauran pemasaran sosial ini ternyata juga ada penambahan bukan hanya 4P yang kita kenal price, product, place, dan promotion, tetapi juga mencangkup people, partnership, dan policy. Kemudian juga isu pemasaran sosial ini berangkat dari ide-ide ya. Jadi yang dijual di dalam pemasaran sosial itu bukan produk, tapi ide yang dijual. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya ya. Semoga cepat kembali ke kampus kita tercinta ya Pak Eko. Amin. Dan dengan prestasi cum laude ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, saya sebagai moderator mohon izin untuk untuk mengundurkan diri dan saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya kita ada sesi foto dulu ya. Saya lupa ada sesi foto terlebih dahulu. Mungkin untuk panitia bisa dibantu untuk capture dokumentasinya ya. Nanti saya bantu untuk aba-aba.
Untuk adik-adik mahasiswa tolong yang meng-off-kan kamera, tolong di-on-kan dulu kameranya karena kita akan ada sesi foto-foto. Panitia sudah siap? Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Eko karena telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua rekan panitia dan seluruh peserta yang hadir. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Saya, Raisya Rahmatia, selaku MC, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi absennya ya adik-adik mahasiswa yang sudah join hari ini. Nanti ada sertifikat yang disiapkan buat kalian ya.